Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu berita yang paling banyak kalian minta untuk aku bahas adalah terkait dengan meninggalnya aktor tampan asal China bernama Alan Yu Menglong. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Aku lihat dari beberapa jejak digital, ini sepertinya masih ada kayak pro dan kontra. Ada keterangan dari pihak keluarga, pihak kepolisian, serta temuan-temuan kejanggalan yang sepertinya bertolak belakang dengan hasil penyidikan sementara dari pihak kepolisian sampai saat ini. Kita bahas awalnya adalah kronologinya, kemudian konspirasi apa, dan supporting data terkait dengan yang yakin bahwa ini ada unsur pidananya. Kejadiannya terjadi di hari Kamis 11 September 2025 di apartemennya yang termasuk kategorinya cukup mewah lah ya di kawasan tersebut. Aktor dari The Legend of Whitesnake and Eternal Love yang berusia 37 tahun ini itu ditemukan sekitar jam 6 pagi di lantai dasar apartemennya oleh seorang kayak manula sudah usia 60-an tahun bersama anjingnya pada saat dia sedang jalan-jalan pagi. Nah, ada beberapa kejanggalan teman-teman. Kalau kita lihat dari keterangan penyidik dan juga keluarga, serta beberapa CCTV yang sudah beredar di masyarakat, bahwa di malam kejadian, tepatnya di hari Rabu, 10 September 2025, Alan Yu Menglong ini menghabiskan waktu bersama 6 rekannya teman-teman. Jadi 6 rekannya di sini mereka tuh kayak makan-makan, minum-minum. Ada beberapa nama-nama yang terkenal, misalnya kayak siapa ini ya? Mungkin Tian Hairong. Ini nama asli tapi nama terkenalnya karena kan di China itu biasanya mereka punya dua nama ya, nama Inggris dan juga nama Chinese-nya begitu. Ada juga Jiao Maiki, terus juga Song Yiren, ada Fang Li, ada Cheng King Song, Ji Guangguang, dan juga Gao Tayo. Ini mereka semua adalah aktor, aktris, dan juga sutradara yang berada di lingkungan entertainment. Dan 6 orang ini pun sekarang menjadi salah satu topik yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat China bahwa kayaknya nggak mungkin kalau Alan Yu Menglong ini beneran adalah karena kecelakaan. Kita bahas di bagian ininya, kejanggalan ya teman-teman. Jadi kejanggalan yang pertama adalah begini. Ada foto-foto di lokasi TKP ini diambilnya sebelum dilakukan polis lain ya. Ada kayak jaring-jaring di jendelanya Yu Menglong, apartemen dari lantai 5, itu yang terbuat dari besi serabut kecil loh. Ini biasanya kalau kalian tahu itu tuh fungsinya adalah kayak besi tersebut, serabut kecil-kecil besi untuk menghalangi nyamuk ataupun juga serangga masuk ke dalam kamar atau ruangan. Dan itu walaupun kecil dan lembut, tapi terbuat dari besi dan sulit sekali kalau dirobek. Apalagi keterangan dari penyidik bilangnya bahwa Yu Menglong ini karena minum alkohol cukup banyak di malam itu, makanya dia terjatuh. Tetapi anehnya, orang yang memiliki kondisi seperti itu, tapi dia bisa ngerobek semuanya dengan apa? Karena kan hasil otopsi juga masih belum keluar sih ya. Pengen tahu sebenarnya penyebab kematian dan juga waktu kematiannya kapan. Karena ini adalah menjadi dua data yang sangat krusial untuk menentukan apakah betul yang disampaikan dari penyidik itu sesuai dengan scientific evidence atau enggak. Yang kedua, dari lokasi TKP adalah kayak di jendelanya teman-teman. Di jendelanya itu kayak ada bekas cap tangan. Cap tangannya ini dugaannya adalah spekulasi dari sebagian masyarakat. Kayaknya Yu Menglong pada saat jam 2 pagi, dia pulang dari pesta bareng sama 6 teman-temannya ke kamar apartemennya. Sepertinya ada orang lain berada di sana. Nah, sepertinya aktor ini itu diperlakukan dengan tidak pantas, baik secara begituan ataupun juga secara fisiknya. Dan dia dihadapkan ke bagian kaca tersebut dan dia meminta tolong. Kan sudah banyak tuh sekarang beredar kayak apa ya, karikatur yang dugaan bahwa dia dibegitukan dihadapkan ke kaca tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang ngebuat masyarakat tuh semakin curiga karena kalau memang Yu Menglong itu jatuh gara-gara dia banyak minum alkohol, kok bisa dia ngebuka semua itu? Itu adalah yang bagian pertama secara kasat mata teman-teman. Nah, kemudian dari ke-6 rekan-rekannya yang makan malam dan juga pesta di malam hari itu unik. Ada sebagian warga yang menilai bahwa pada saat berita ini kan muncul pertama kali bukan dari media konvensional di China, tapi adalah dari seorang blogger
Atas namanya Detektif Xiao Yuan yang merupakan salah satu konten kreator di sosial media Weibo di China. Itu yang pertama kali memberitakan. Dan saat teman-temannya itu mengetahui kondisi dan melihat langsung sang aktor, mereka itu bukan kelihatan panik kayak mau nelpon misalnya nih ya, nelpon polisi atau ambulans, enggak. Tapi justru malah sibuk dengan pakaian menutupi wajah dari aktor ini. Bahkan tercatat yang menelpon panggilan darurat pertama kali adalah petugas gedung tersebut, bukan rekan-rekannya yang pertama kali melihat. Ini adalah sebuah reaksi yang cukup unik ya. Kalau kita ngelihat rekan kita habis kita party bareng-bareng malamnya, tapi dia seperti itu pagi-pagi, bukannya kita langsung nelpon ambulan atau apa, siapa tahu masih bisa diselamatkan, tapi malah ditutupi. Kan ada 6 orang yang ngelihat juga, at least paling nggak 2 atau 4 kan bisa berbagi tugas, tapi justru malah itu yang tidak terjadi. Nah, kemudian juga dari aktor Yu Menglong ini, dia takut sama ketinggian atau akrofobia ya, dan sangat aneh kalau dia mau melakukan hal seperti itu karena masih ada sebagian orang bilang bahwa kayaknya bukan sekedar kecelakaan, itu yang pertama ya. Takutnya juga dia mau mengakhiri diri sendiri. Nah, kalau untuk isu ini sangat bertolak belakang dengan semangat hidupnya. Karena apa? Di waktu-waktu terakhir ini karirnya lagi cemerlang. Dia membintangi banyak film, terus juga mendapatkan penghargaan. Salah satunya dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai seorang sutradara ya di film pendeknya The Rules, di film independen terbaik di Festival Film Mikro Internasional keempat. Dan lagi banyak mendapatkan tawaran pekerjaan. Tapi ada yang cukup menarik pada saat aku baca nih ya, ada dari ibundanya Alan Yu Menglong yang memberikan postingan. Ini postingan dalam bahasa China. Cuman aku tidak bisa bahasa China, jadi aku rely kepada terjemahannya. Terjemahannya pasti tidak akan benar 100%, tapi paling tidak bisa meng-capture lah berapa persen gitu paling nggak. Di sini terjemahan yang beredar bahwa kepada semua teman yang peduli dengan Yu Menglong, saya Ibunda Yu Menglong. Baru-baru ini saya merasakan duka yang mendalam. Putra tercinta saya, Yu Menglong, telah meninggalkan kami selama-lamanya setelah terjatuh dari gedung akibat konsumsi alkohol. Perubahan mendadak ini telah menjerumuskan kami dalam duka yang mendalam. Polisi telah memberitahu saya tentang penyidikan ini dan pengaturan pemakaman telah selesai. Saya harap semua orang memandang kejadian ini secara rasional dan menahan diri dari spekulasi. Saya juga berharap dapat segera kembali ke kehidupan yang damai, menghargai kenangan saya dan berusaha menjalani setiap hari dengan sebaik-baiknya. Saya yakin ini juga merupakan keinginan Menglong. Akhir kata, semoga Menglong tenang di surga. Terima kasih sekali lagi kepada semua orang yang peduli dan membantu kami. 16 September 2025 dari ibundanya yang sedang menangis gitu. Nah, tetapi sebenarnya untuk menjawab isu-isu spekulasi dari masyarakat internasional, yang bisa meredam adalah pihak kepolisian dengan mengeluarkan data otopsi. Penyebabnya apa, waktunya kapan kepergiannya. Karena kalau ternyata terbukti bahwa Yu Menglong ini pada saat jatuh, itu ternyata sudah nggak lagi bernafas, karena penyebabnya bukan karena jatuh, mungkin karena ada yang lain, itu kan bisa menjadi salah satu titik terang, teman-teman. Tetapi kan sekarang, sampai hari ini aku baca berita di berbagai sumber, pihak kepolisian China masih belum memberikan keterangan apapun. Salah satu hal temuan dari penyidik adalah yang aku dapatkan di sini adalah polisi itu sudah selesaikan penyidikan dan sudah dimakamkan. Barang bukti yang ditemukan di kantong dari Yu Menglong tersebut adalah 2 jam tangan Rolex milik temannya yang ada di malam hari itu. Apakah betul atau enggak? Ini harus diklarifikasi. Sedangkan jam Rolex itu adalah jam yang cukup mahal ya, sangat mahal. Dan apakah itu sebuah indikasi bahwa Yu Menglong ini, bagi yang yakin ini ada unsur pidananya, bahwa pada saat dia dibegitukan, ya dia mengambil apa saja yang ada di sekitarnya menjurus ke terduga pelaku. Nah, salah satu isu kan yang beredar di TikTok terutama, banyak yang bilang bahwa ada dugaan Alan Yu Menglong juga mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dibegitukan secara esnya begitu. Kalian paham maksudnya apa? Ini juga bisa dicek adalah dengan data otopsi. Ada nggak di bagian-bagian pribadinya hal-hal yang janggal yang ditemukan? Kalau memang aman-aman aja, nggak ada yang aneh-aneh, depan dan belakangnya, berarti itu hanyalah spekulasi
isu semata. Tapi kalau ternyata memang ada yang janggal, ya ini bisa menjadi salah satu poin untuk masuk ke ranah pidananya. Tetapi uniknya, dari pihak keluarga kan sudah mengeluarkan statement yang kesannya kayaknya setuju nih dengan keterangan penyidik. Banyak masyarakat yang tidak percaya kalau surat yang diposting tersebut adalah betulan dari Ibunda Alan Yumenglong. Karena jujur, aku melihat sebagai seorang ibu, kejadiannya itu kan tanggal 11 September. Kalau di sini nulisnya tanggal 16 September. Masa hanya dalam waktu 5 hari, dia sudah sebegitu ikhlasnya, sebegitu bisa move on-nya. I don't think so. Ini adalah surat beneran, teman-teman. Nah, kemudian beberapa kejanggalan yang aku kumpulkan dari berbagai sumber berikutnya adalah uh, asistennya dari Yu Menglong ini pada saat di pesta malam hari itu dia nggak boleh ikut. Dia bilang ke media bahwa di pesta bareng sama 6 rekannya jam 10 malam kurang lebih, itu dia tidak boleh membawa asistennya karena ini katanya pesta pribadi doang begitu. Nah, bahkan 2 dari 6 temannya yang pesta di malam hari itu juga sudah melaporkan sejumlah netizen dan juga orang-orang yang berada di China ke kantor kepolisian karena dinilai sudah memfitnahnya. Nah, dan polisi pun sampai sekarang cukup diem aja. Aku nggak ngerti sih kalau di China kan mungkin karena berbeda budaya sama di Indonesia kan. Kita kan negara demokrasi. Apakah data otopsi itu tidak disampaikan ke publik, hanya disimpan saja? Kalau aku analisa sih samalah kayak di Indonesia, kalau sebuah kasus tidak ada unsur pidananya, kemudian ada data otopsi, kayaknya nggak ada keharusan tuh penyidik untuk menyampaikan ke publik. Sepertinya ini juga mengarah ke sana. Nah, untuk menentukan bahwa apakah ini ada unsur pidana atau enggak, ya harus ada 2 alat bukti yang kuat, dan menurut aku, data otopsi itu adalah yang paling kuat untuk membuka kasus ini. Plus dengan CCTV, teman-teman. Uniknya, CCTV yang ada di area krusial di dekat lokasi TKP dikabarkan itu katanya tiba-tiba rusak. Nah, ini kan ngebuat kita semakin kok curiga gitu. Kayaknya ada banyak sekali kayak kebetulan-kebetulan yang menjurus kepada hal tidak jelas gitu loh. Dari Alan Yu Menglong sendiri ini pun aku lihat dari beberapa harta-hartanya juga cukup banyak. Apakah ini ada indikasi masalah harta juga ataukah pure ini ada masalah dengan yang hal-hal lainnya? Ya, motif sih agak sulit buat dicari tahu sekarang kalau belum diketahui terkait dengan pelakunya kalau memang ada, ataukah betul ini adalah murni karena kecelakaan. Jujur sih banyak yang nggak percaya, termasuk aku pun nggak yakin, karena dengan adanya kayak jaring-jaring mirip kayak teralis lah dalam tanda kutip ya, tapi lebih lembut dari besi tersebut untuk serangga, kok bisa hilang sebegitu sempurnanya. Kalau dia berusaha ngerobek pakai tangan, pasti tangannya bakal luka-luka dan tidak akan sempurna seperti itu gitu loh. Itu sih udah salah satu indikasi yang kuat bahwa sepertinya ini ada orang di balik semua ini yang membuat konspirasi atau seolah-olah Yu Menglong ini memang ya begitu dari lantai 5 ke bawah. Apakah kalian percaya atau enggak, teman-teman? Kalau percaya, alasannya apa? Kalau tidak percaya, alasannya apa? Silakan tinggalkan di kolom komentar video ini. Kalau ada update terbaru, silakan kabari ke akun sosial media lainku seperti di TikTok, Facebook page, dan juga akun Instagram di Anjas Asmara. Sampai jumpa.